Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah sebelum kita beraktivitas hari ini, saya mengajak untuk menyimak renungan singkat yang saya beri judul memprogram ulang hard drive atau memprogram ulang pusat penyimpanan data. 3 bulan yang lalu, tetangga saya ada yang meninggal. Seorang ibu muda berusia 42 tahun, menderita sakit kanker atau tumor atau kanker otak. Sebenarnya dia sudah merasa 3 tahun yang lalu. Tapi begitulah sifat daripada penyakit kronis, itu datangnya perlahan-lahan. Dan kemudian kita belajar, terbiasa, kita tahan-tahan. Nah, belakangan dia merasa mata sebelah kiri mulai kabur, mulai tidak jelas untuk melihat. Dan kemudian lama-lama menjadi buta yang sebelah kiri. Ternyata kanker itu berada di belakang mata sebelah kiri. Akhirnya dia bersedia dioperasi. Walaupun dokter sudah menganjurkan jauh-jauh hari. Tapi karena dia tahan-tahan, mungkin ngeri dengan operasi kepala, sekarang dia dioperasi. Namun setelah dibuka tempurung kepalanya, dokter melihat bahwa penyakit itu sudah menyebar kemana-mana dan nyawanya tidak tertolong. Otak kita itu seperti komputer. Komputer itu menyimpan semua data-data. Otak kita itu berguna untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita. Di mana kita memikirkan sesuatu, merencanakan sesuatu, menganalisa sesuatu, memutuskan, bahkan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Dan semua itu pilihan ada di dalam otak kita. Kalau komputer itu rusak, tukang servis akan melihat dan kemudian menemukan apa yang rusak, komponen komputer itu akan diganti. Dan kemudian komputer itu akan bekerja normal seperti biasa. Tetapi bagaimana kalau yang rusak itu otak kita? Satu kali, ketua RT di mana saya tinggal bercerita. Dia dulu bekerja di bank pemerintah. Dan dia bercerita, salah satu teman kantornya belakangan ini berubah. Kerjanya tidak memuaskan, komunikasi kadang-kadang tidak nyambung. Dia bekerja seperti seenaknya, datang ke kantor jam 9, jam 10, lalu pada waktu tugas keluar, dia langsung pulang, tidak kembali ke kantor. Sehingga dia mendapat surat peringatan daripada kantor di mana dia bekerja. Akhirnya dia memeriksakan diri ke dokter. Setelah di-scan otaknya, kepalanya, terlihat di sana ada tumor di dalam otaknya, kepalanya, dan segera dioperasi. Tumor itu diambil, kemudian dengan perawatan yang akan memulihkan kondisi, dengan nutrisi-nutrisi yang baik, dengan pola hidup yang baik, olahraga dan sebagainya, akhirnya orang ini sembuh. Dia bekerja kembali,
dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seperti sebelum dia sakit. Ya. Kalau komputer yang rusak itu diganti komponennya, kemudian bisa berjalan kembali, tapi kalau otak kita, apa yang harus dilakukan? Kalau hanya diambil tumornya, itu terjadi kekosongan atau terjadi hubungan yang putus dari pusat otak ke bagian-bagian yang lain. Nah, tapi ajaibnya, kita itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, dalam fisik kita. Otak yang tadi dioperasi, diambil tumornya, otak itu bisa membentuk jaringan-jaringan yang baru. Sehingga semua akan terkonek kembali. Dan otak itu berfungsi kembali seperti sedia kala. Saudaraku, tahukah saudara, dahulu Allah itu berhubungan langsung dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Face to face. Dan Allah ingin hubungan yang erat antara manusia ciptaannya dengan Sang Pencipta. Tapi karena dosa, hubungan itu menjadi putus. Ada jurang pemisah yang lebar, sehingga Allah tidak bisa berhubungan dengan manusia yang berdosa. Tetapi kabar baiknya, Allah itu mengambil inisiatif, ingin memperbaiki hubungan itu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus, hubungan Allah dan manusia yang terputus akan terkonek kembali. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya melalui Yesus. Saudaraku, maukah saudara percaya menerima Yesus sebagai karunia Allah yang diberikan kepada kita agar hubungan kita kembali terkonek? Yeskiel 36 ayat 27 sebagai ayat yang terakhir saya bacakan. Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Marilah kita datang kepada Yesus. Kita serahkan otak kita ini kepada Yesus, agar dia memprogram ulang apa yang telah rusak oleh dosa dalam otak kita, sehingga kehidupan kita akan menuruti perintah-perintahnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh menyimak renungan singkat bagaimana kami boleh mengerti kondisi dari kehidupan kami, keadaan daripada otak di mana kami manusia berdosa akan selalu digoda ataupun dibujuk oleh setan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan
hati otak kami. Kiranya Tuhan boleh memprogram ulang. Tuhan boleh membersihkan daripada pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepadamu. Sehingga kehidupan kami selalu memuji, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati kami dalam perjalanan, dalam tugas pekerjaan, bahkan di dalam keluarga kami. Kami berserah dengan mohon ampun dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.